Pemirsa, Arab Saudi menjadi negara lawatan pertama Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam pertemuannya dengan Mohammed bin Salman, Trump membahas sejumlah hal termasuk konflik di beberapa negara. Dan berikut laporan jurnalis Aya Nufus bersama juru kamera Muhammad Fakih. Donald Trump memulai kunjungan luar negeri resmi pertamanya ke Timur Tengah setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Dan Arab Saudi menjadi negara pertama yang di Timur Tengah yang menjadi tujuan dalam lawatannya kali ini. Dan Donald Trump tiba di Bandara Udara King Khalid pada hari Selasa pukul 9:40 waktu Arab Saudi dan disambut oleh Pangeran Mohammed bin Salman dan dengan upacara penyambutan tamu negara dan kemudian langsung menuju ke Saudi Royal Court untuk melakukan makan siang bersama dan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah kesepakatan strategis baik di bidang pertahanan, keamanan maupun perdagangan. Kemudian Trump langsung menuju ke King Abdul Aziz International Conference Center untuk menghadiri forum investasi Saudi Amerika Serikat tahun 2025 dan di mana dirinya tiba di sini bersama dengan MBS dan langsung memasuki Gallery of Memories dalam mana tempat saya melaporkan saat ini. Kemudian juga dalam pidatonya Trump menyinggung terkait dengan harapannya terhadap Arab Saudi yang mana disebut nantinya Arab Saudi dapat bergabung dalam kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan Abraham yang mana ini merupakan serangkaian normalisasi yang dinegosiasikan ini antara Israel dan juga negara-negara Arab selama masa jabatan pertamanya. Kemudian Trump juga menyinggung terkait dengan ketegangan di Iran dan mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Kemudian juga disinggung terkait dengan perang Rusia-Ukraina hingga bagaimana nantinya Trump akan mengakhiri sanksi terhadap sejumlah negara, salah satunya adalah negara Syria. Dan dalam pertemuan ini, pemirsa, juga dihasilkan sejumlah perjanjian investasi yang mana ada sekitar 145 penawaran yang bernilai sekitar 300 lebih miliar dolar Amerika Serikat yang terdiri dan mencakup berbagai sektor termasuk teknologi canggih, kemudian juga artificial intelligence, kemudian energi konvensional dan juga terbarukan, pertahanan, manufaktur, rantai pasokan, perawatan kesehatan, layanan keuangan hingga infrastruktur. Ini saya Aya Nufus beserta juru kamera Muhammad Fakih Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brunei Darussalam. Presiden menerima bintang kehormatan dari Sultan Brunei. Presiden Prabowo mendarat di Bandara Sri Begawan, Brunei Darussalam pagi tadi. Presiden Prabowo Subianto menerima bintang kebesaran tertinggi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Penghargaan Darjah Karabat Laila Utama yang amat dihormati dianugerahkan langsung oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Sri Begawan. Penghargaan ini merupakan tanda jasa tertinggi dari Kesultanan Brunei yang diberikan kepada para kepala negara dan pemimpin dunia. Penghargaan tertinggi ini, pemirsa, diberikan di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam di tengah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo. Penghargaan ini memiliki makna sebagai penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo Subianto dan Sultan Brunei menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara untuk membahas penguatan kerjasama di sejumlah bidang. Ketua DPR RI Puan Maharani resmi menjadi Presiden Uni Parlemen Negara Oki. Puan resmi mengemban tugas sebagai Presiden PUI ke-19 untuk tahun ini. Indonesia berkomitmen memperjuangkan sejumlah isu global yang berdampak pada negara-negara anggota Oki, termasuk dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.
Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani telah mendapatkan pengukuhan sebagai Ketua atau Presiden Organisasi Parlemen Negara-Negara OKI. Jadi dari sebelumnya adalah presidensi dari Pantai Gading dan tahun ini adalah Indonesia menjadi pemimpin untuk Parlemen Negara-Negara OKI. Nah, ini kembali mengukuhkan bahwa Indonesia itu dianggap sangat penting perannya di dalam menjawab tantangan global yang juga dialami oleh negara-negara OKI. Jadi keketuaan ini membawa dampak yang sangat banyak untuk Indonesia karena selain yang pasti prestis ya, sangat bergengsi, dan yang kedua tentunya Indonesia bisa mendirect ya penyelesaian konflik di Palestina dan juga di daerah lain yang melibatkan saudara-saudara Muslim kita. Ya, tadi juga Ibu Ketua DPR menerima bilateral dengan delegasi dari Palestina. Palestina sendiri menyatakan bahwa Indonesia adalah saudara dalam perjuangan. Palestina merasa Indonesia tidak pernah meninggalkan Palestina di dalam melakukan perjuangan kemerdekaannya. Bahkan delegasi Palestina itu menyatakan bagaimana dari Presiden Soekarno, Megawati juga tadi disebut, dan juga Ibu Puan sendiri menyatakan bahwa Indonesia memastikan akan terus ya turut memastikan kemerdekaan Palestina karena perjuangan kemerdekaan Palestina itu bukan hanya sebagai kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi seperti yang dikatakan Ketua DPR kita, membela Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina adalah perintah undang-undang, sehingga sampai kapanpun Indonesia akan memastikan akan selalu berjalan bersama rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Nah, tentu di dalam resolusi yang akan dibuat, terutama di komite minoritas ini, kita ingin menyerukan sekali lagi bahwa negara-negara OKI itu akan bersuara lebih lantang lagi, akan bertekad satu suara bulat ini ya, supaya terdengar lebih berisik lagi gitu ya, bahwa memang segala bentuk agresi militer yang terjadi di Palestina harus segera dihentikan, dan kita setiap baik itu ketua parlemen maupun wakil ketua parlemen itu mengatakan bahwa sepakat dengan resolusi yang telah disusun Indonesia untuk kita terus bersama berjalan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi seberapa kuatnya forum ini? Kita mengetahui bahwa populasi dari OKI ini adalah 25% dari seluruh populasi dunia. Dan saat ini mengapa kita selama ini tidak dianggap cukup garang atau itu karena memang kita tidak menunjukkan bahwa kita kompak dan satu suara. Nah, maka di bawah keketuaan Indonesia ini kita sekali lagi berkomitmen bahwa OKI harus menjadi salah satu mikrofon ya untuk kemerdekaan Palestina. Jadi itulah yang harus kita perjuangkan dan kita tunjukkan kepada dunia kalau negara-negara OKI ini memang kuat dan berdaya untuk melakukan perubahan baik kepada tatanan dunia. Pastinya. Jadi Ibu Ketua DPR sendiri juga menyatakan, selalu mengingatkan bahwa parlemen itu harus berjalan beriringan dengan pemerintah. Ya, jadi eksekutif dan legislatif itu harus selalu berjalan beriringan dalam artian saling memberi dukungan untuk perubahan baik. Tema kali ini pun adalah good governance. Jadi itu juga yang harus dicapai oleh negara-negara OKI, bahwa kita sama-sama mengevaluasi diri kita untuk membentuk sebuah tatanan pemerintahan yang baik. Karena ini berkaitan erat juga untuk ketahanan kita bersama di dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Ya, Pak Prabowo akan hadir, ini sudah on schedule, sudah dipastikan, sehingga juga ada beberapa perubahan jadwal yang teman-teman juga ketahui bersama, karena memang untuk menyesuaikan dengan kehadiran Pak Prabowo. Dan ini sangat disambut baik oleh para peserta dari 38 negara yang hadir, sebanyak 444 delegasi, itu menyatakan sangat terhormat atas kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk pembukaan inaugurasi nanti.